Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita di hadis 1325. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi. Ia berkata, haddatsana Sufyan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bibi dari Urwah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyukthir, fa innama yas'alu rabbah." Apabila salah seorang dari kalian minta, ya, artinya minta kepada Allah, berdoa, hendaklah diperbanyak, karena ia sesungguhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Zubairi ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Zubair bin Umar al-Asadi Az-Zubairi maulahum, dan ia dimutabaat oleh Ubaidullah bin Musa dari Sufyan, sehingga di sini ya semakin kuat. Di sini akhi menunjukkan itu anjuran untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang hamba itu banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Dan semakin seorang hamba itu jarang meminta kepada Allah, maka Allah pun murka kepada dia. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang jarang meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Karena Allah Maha Kaya. Orang yang terus-menerus minta kepada Allah itu artinya dia meyakini bahwa Rabb-nya Maha Kaya. Orang yang terus-menerus minta kepada Allah artinya dia merasa dirinya butuh kepada penciptanya. Maka dari itulah akal Islam disebutkan dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, hai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Hai anak Adam, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, baik jin maupun manusia, semuanya berkumpul di satu tempat dan semuanya minta kepadaku, dan aku kabulkan semuanya permintaannya satu-satu, itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun juga, kecuali seperti berkurangnya air laut yang apabila dimasukkan jarum ke dalamnya. Karena Allah sangat kaya, akhi. Maka ketika kita terus minta, berarti kita meyakini bahwa Allah Maha Kaya. Oleh karena itulah, akhi, ya, doa adalah merupakan apa? Simbol ibadah. Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, kenapa seseorang hamba itu kok, ya, jarang minta kepada Allah?
Bisa jadi si hamba yang tidak atau jarang minta kepada Allah itu bisa jadi pertama suudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya ini banyak dosa. Ya. Saya kayaknya kalau minta langsung ke Allah saya nggak bakal dikabulin deh sama Allah. Ya akhirnya apa? Seringnya minta ke orang, doain saya ya, doain saya ya. Kenapa? Karena dia kurang pede kalau minta langsung sama Allah. Bukan berarti tidak boleh kita minta didoakan oleh orang lain, boleh. Tapi kalau kita lakukan itu terlalu sering, itu sehingga akhirnya apa yang terjadi? Seakan-akan kita menyandarkan diri kita kepada orang lain. Kalau saya minta kok ke Allah kayaknya nggak pede deh saya kan banyak dosa. Ini termasuk jenis suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena bosan. Iya. Ada orang yang minta udah setahun minta kok nggak dikabulin sama Allah. Minta udah 2 tahun minta nggak dikabulin sama Allah. Akhirnya apa dia bergumam, udahlah malas saya. Iya, mungkin Allah sudah tidak mau mendengar lagi doa saya. Akhirnya pas dia mau minta lagi, paling juga Allah nggak bakalan kabulin saya, tuh kan? Nah inilah Pak, ya, syaitan mengganggu. Makanya supaya kita ini terus menerus bisa minta kepada Allah, bagaimana triknya? Bagaimana tipsnya? Ini yang harus kita ketahui. Tips supaya kita selalu terus minta kepada Allah. Yang pertama, wajib diyakini bahwa pada asalnya doa setiap muslim itu pasti diijabah, pasti itu. Sebab Allah tidak pernah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku aku tidak akan ijabah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku ijabah, pasti. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tata cara pengabulan Allah kepada hambanya dengan salah satu dari 3, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Allah mengabulkan doa seorang hamba itu dengan salah satu dari 3. Apa itu? Yang pertama, memberikan apa yang dia minta. Ya. Kalau dia minta, ya Allah, saya minta kepada Engkau uang, saya minta kesembuhan, langsung Allah berikan. Atau yang kedua, kata Rasulullah SAW, disimpan di surga. Ya, disimpan di mana? Di jannah, di surga nanti. Kenapa Allah simpan di surga dan Allah tidak kabulkan di dunia? Karena Allah lebih tahu dari kita. Mungkin kalau Allah kabulkan malah tidak baik buat kita. Mungkin kalau Allah kabulkan malah mudarat untuk hidup kita. Maka karena Allah yang Maha tahu bahwasanya permintaan si hamba ini kalau dikabulkan akhirnya memberikan mudarat, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi disimpan di mana? Di surga aja. Atau yang kedua, yaitu dipalingkan dari mara bahaya. Ini pengabulan yang ketiga, ya. Atau yang ketiga, yaitu dipalingkan dari mara bahaya. Antum minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ternyata nggak dikabulin apa yang kita minta, tapi ternyata Allah palingkan kita dari bahaya-bahaya. Itu berarti Allah sudah kabulkan, akhi. Ya Allah, saya baru buka toko di mall. Ya Allah, lariskanlah, ya, berkahi ya Allah. Ternyata mallnya kebakaran, Mas. Semua toko ludes kecuali toko dia, selamat. Dikabulin nggak, Mas? Dikabulin, Allah selamatkan, ya, modal ratusan juta itu, alhamdulillah. Makanya ketika kita yakin 3 perkara ini, bahwa Allah mengabulkan seorang hamba doanya dengan salah satu dari 3, insya Allah kita nggak bakalan putus asa. Saya sudah berdoa, ya Allah, ternyata engkau tidak kabulkan, mudah-mudahan disimpan di surga. Ya.
tips yang kedua, akhi, supaya kita ini jangan bosan dalam minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan apa? Inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Faman ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Aku, kata beliau, tidak membawa keinginan terbesarku adalah diijabah. Artinya keinginan terbesarku ketika berdoa bukan diijabah, enggak. Akan tetapi yang aku bawa adalah keinginan terbesarku berdoa. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, maka ijabah dari Allah itu akan datang bersamanya. Maka dari itu, akhi, ketika kita sudah berdoa saja sudah Allah berikan pahala besar kepada kita. Ya, sebatas kita berdoa ya Allah, itu sudah merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dua perkara ini insyaallah ya yang akan menyebabkan kita insyaallah enggak berputus asa, Mas. Kadang kan kita ini namanya sifat manusia itu, kata Allah, wa kanal insanu ajula, ya. Manusia itu tergesa-gesa pengen segera dikabulkan, pengennya cepat-cepat aja. Akhirnya pas kita berdoa ya Allah, ya kok nggak dikabul-kabulin kan gitu. Kenapa kita berkata seperti itu? Jawabnya karena kita tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah ini akhi azakumullah, jadi hendaknya kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bosan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1326. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Baihaqi, Ahmad dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya, kata Rasulullah. Ini hadis masyhur kayaknya, antum sering mendengarnya ya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah suatu kaum yang selalu membawa cambuk bagaikan ekor-ekor sapi yang dia gunakan untuk memukuli manusia. Ini ya orang-orang yang lalim, zalim, yang suka mukuli orang. Ya. Wa nisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil ma'ilah. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan kepala mereka itu bagaikan punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujad min masirati kada wa kada. Mereka para wanita seperti ini tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya baunya surga itu tercium dari jarak segini dan segini. Dan melihat yang lain dari jarak 40. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan di antara mukjizat Rasulullah, akhi, bahwa Rasulullah memberitahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah berarti Rasulullah SAW tahu yang gaib? Jawabnya, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Akan tetapi Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang perkara yang gaib. Wajib diyakini tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran begitu. Allah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit dan di bumi tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah ilmu gaib dan kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja.
Rasulullah SAW tahu yang gaib? Tidak. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, pasti Rasulullah akan kabarkan dong, hari kiamat akan terjadi segini. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Iya, bahkan dalam kisah, dalam perjalanan yang itu, di mana Aisyah pernah kehilangan kalungnya itu, sampai kemudian Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyariin, sampai akhirnya masuk waktu sholat dalam keadaan tidak ada air, sehingga akhirnya Abu Bakar marah sama Abu Bakar itu, sampai Aisyah dicubit sama Abu Bakar itu, kamu sudah menyusahkan manusia. Ternyata Allah turunkan ayat tayamum. Setelah itu baru ketahuan ternyata kalungnya itu terselip di pelana. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak perlu cari-cari sana sini, Pak. Tentu Rasulullah akan langsung kasih tahu. Maka dari itu keyakinan kita bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Adapun Rasulullah memberitahu tentang apa yang terjadi di masa depan karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, adanya tanda-tanda hari kiamat. Di mana tanda hari kiamat itu ada dua macam, ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat kecil itu jaraknya masih jauh, Mas, dengan apa? Hari kiamat. Sedangkan tanda hari kiamat besar itu jaraknya sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan ya, mayoritas tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan itu sudah terjadi, Pak. Sekarang yang Rasulullah kabarkan ini sudah terjadi ini. Yang pertama apa? Adanya suatu kaum yang membawa cambuk yang dia pukuli orang dengannya. Ya, orang-orang yang kejam, yang suka menyiksa manusia, memukuli orang. Itu terjadi di zaman-zaman dahulu. Yang kedua apa? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Terjadi di zaman sekarang. Ya. Ana nggak perlu cerita bukti-buktinya, antum sendiri yang lebih tahu lah buktinya. Bagaimana wanita-wanita berpakaian tapi telanjang itu. Saking sempitnya ya, pakaian adiknya yang kelas 6 SD dipakai juga gitu kan. Iya. Kadang pakai pakaian Allah musta'an. Iya. Wa alaihi tiklan. Pakaian pensil lah, pakaian pen pulpen lah, spidol lah, apa gitu ya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Udah gitu Rasulullah SAW mengatakan kepala mereka itu bagaikan punuk-punuk unta. Iya. Itu yang apa namanya, pakai gelung-gelung gitu kan, bagai punuk-punuk unta gitu, berjalannya melenggak-lenggok. Kenapa? Biasanya kalau seperti itu melenggak-lenggok pakai sepatu hak tinggi, Pak. Ya, kalau pakai sepatu hak tinggi biasanya perempuan jalannya akan lebih melenggak-lenggok. Dan betul, yang pertama kali pakai sepatu hak tinggi dari mana? Yahudi. Gara-gara itulah kemudian Allah memberikan sanksi kepada wanita-wanita Yahudi, dipanjangkan haidnya. Dan ternyata secara penelitian para kesehatan, para dokter, sepatu hak tinggi itu ternyata berbahaya untuk rahim. Iya. Tapi sengaja dibuat sama orang-orang barat, Pak. Supaya apa? Supaya dengan sepatu hak tinggi itu perempuan bisa jalannya lebih indah lagi. Yang kata Rasulullah di sini mumilat ma'ilat. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah juga bahwa yang disebutkan tersebut termasuk dosa besar. Karena di antara tanda dosa besar bahwa pelakunya diancam tidak masuk surga. Ya, pelakunya diancam tidak masuk surga. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau wanita yang berpakaian tapi telanjang itu wafat dalam keadaan Islam, syahadat,
apakah tetap tidak masuk surga? Atau yang seperti apa maksudnya? Bukankah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka? Tapi kenapa Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwa wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga? Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan tidak masuk surga itu ada dua macam. Macam yang pertama, tidak masuk surga sama sekali. Sama sekali nggak masuk surga. Yang seperti apa? Yaitu mereka-mereka yang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dengan keyakinan bahwa ini halal. Dengan keyakinan bahwa ini apa? Halal. Dan sudah tahu bahwa itu hukumnya haram sebetulnya, tapi ia sengaja menentang. Sengaja apa? Menentang. Nah, yang seperti ini, akhi, ya, kalau dia sudah tahu itu haram, tapi sengaja ia menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sengaja keluar memperlihatkan auratnya, berpakaian tapi telanjang dalam rangka menentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, yang seperti ini kata para ulama murtad dari agama Islam. Kalau ia wafat di atasnya, dia tidak akan mencium surga selama-lamanya. Makna yang kedua, tidak mencium surga untuk sementara waktu. Tidak mencium surga untuk apa? Sementara waktu. Siapa mereka? Yaitu mereka, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang sudah tahu itu haram, nggak boleh, tapi ngikutin hawa nafsu, dan dia yakin bahwa ini nggak boleh. Kalau dia ditanya, kamu tahu nggak jilbab itu wajib? Tahu sih. Bahkan dia mengaku bahwa kalau dia berbuat dosa, tapi dia ngikutin hawa nafsu. Maka yang seperti ini kata para ulama berarti dia pelaku dosa besar. Mereka masuk dalam ancaman ini, masuk. Bahwa mereka tidak masuk surga, tapi tidak masuk surganya untuk sementara waktu. Artinya mereka terancam masuk api neraka. Atau wanita-wanita yang tidak tahu kalau itu hukumnya haram, dan ketidaktahuannya itu karena dia meremehkan menuntut ilmu. Karena dia meremehkan apa? Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pelaku dosa besar, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya. Untuk menafsirkan suatu hadis itu harus kita lihat hadis-hadis yang lain, akhi. Karena kalau kita perhatikan hadis ini seakan-akan mendukung pemikiran Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Di mana orang-orang Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, azakumullah, kalau kita kumpulkan semua dalil-dalil akan jelas maknanya. Oh, maksudnya ini. Iya. Seperti misalnya contoh, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika ia sedang berzina disebut mukmin. Kata orang Khawarij apa? Lihat, Nabi mengatakan tidaklah orang yang berzina ketika sedang berzina disebut mukmin. Kalau bukan mukmin ya kafir. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Oh enggak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud hadis tersebut artinya dia bukan mukmin yang sempurna. Berdasarkan riwayat yang lain, bahwa ketika dia sedang berzina maka iman akan keluar dari hatinya bagaikan payung. Kemudian apabila dia telah selesai berzina, maka kembali lagi dalam keadaan telah berkurang, kata Rasulullah SAW. Karena ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar, maka ia di bawah kehendak Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya pelaku dosa besar, karena dosa besar ini kan di bawah kesyirikan, Mas.
Ya, berarti dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah tidak ampuni. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan akhi hadis 1327. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dalam majlis Minal Amali. Ia berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbara anba'ana Abdul Razzaq qala anba'a Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, kaifa li an a'lam idza ahsantu. Ada seorang laki-laki berkata, hai Rasulullah, bagaimana aku bisa mengetahui kalau aku telah berbuat baik? Iya, bagaimana hai Rasulullah, aku bisa tahu kalau aku sudah jadi orang baik? Maksudnya gitu. Maka Rasulullah SAW sabda, idza sami'ta jiranaka yaquluna ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Apabila tetangga-tetanggamu ya mengatakan tentang kamu orang baik, berarti kamu memang orang baik. Dan apabila tetangga-tetanggamu mengatakan kamu orang buruk, ya, maka berarti kamu orang buruk. Kemudian Al-Haytham bin Kulayb meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata haddatsana Abdul Razzaq dengannya, dan juga dari jalan Ishaq yang ya diriwayatkan At-Tabrani juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya. Dan kemudian Imam Nasa'i meriwayatkan juga penguat, yaitu syahid dari hadis Abu Hurairah, di mana ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza akhadtu bihi dakhaltul jannah wa la tukthir alai. Hai Rasulullah, tunjuki aku kepada suatu amal, apabila aku amalkan aku bisa masuk surga, tapi tolong jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab. Kata Rasulullah, jangan marah. Thumma atahu rajulun akhar, kemudian datang laki-laki lain. Lalu ia berkata, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjuki aku kepada amalan yang apabila aku amalkan aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kun muhsinan, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Qala wa kaifa a'lam anni muhsin, lalu bagaimana aku mengetahui kalau aku sudah jadi baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tas'al jiranak, tanya tetangga-tetanggamu itu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin, kalau tetangga-tetanggamu mengatakan kamu memang orang baik, kamu memang orang baik. Wa in qalu innaka musi fa anta musi, dan apabila tetangga-tetanggamu berkata kamu memang orang buruk, kamu itu orang buruk, maka kamu memang orang buruk. Ya, di sini akhi menunjukkan bahwa tetangga itu saksi. Ya, saksi. Karena yang paling tahu tentang diri kita siapa? Ya tetangga lah. Iya. Kalau kita ternyata tetangga merasa dirinya selalu disakiti sama antum, sama akhlak antum yang buruk, lisan antum yang suka nyakiti, ya ketika ditanya tetangganya, gimana dia? Dia itu apa itu? Dia suka kalau nyetel musik kenceng-kenceng, ganggu terus. Nah, ya itulah, seperti itulah dia berarti. Makanya subhanallah ya akhal Islam azakumullah, pernah saya bawakan juga hadis ya tentang ada seorang berkata, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ya, inna fulanah itu sholli bil lail wa taf'alul khair wa tasum wa tatasaddaq walakinna lisanaha yu'dhi jiranaha, atau kama qala. Ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat malamnya,
banyak berbuat kebaikan, sering puasa sunnah, dan banyak sedekahnya. Namun sayang ya Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, ia termasuk penduduk api neraka, kata Rasulullah SAW. Mengerikan akhi, azakumullah wa iyyakum. Nanti ini menunjukkan akhi, ya, bahwa yang menjadi saksi bahwa kita itu sudah baik atau bukan itu bukan kita sendiri yang memandang. Kadang kita memandang, saya udah baik kok, saya kan udah sholat, saya kan udah zakat, saya kan udah menuntut ilmu, udah hafal Quran lagi, saya sudah hafal arba'in, saya orang soleh nih, orang muhsin. Tapi ternyata tetangganya bilang, apaan? Waduh, hati-hati mas. Berarti ini menunjukkan akhi, akhlak kepada tetangga itu penting loh mas. Makanya kata Rasulullah apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai ya, aku mengira Jibril itu akan aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Jadi yang menjadi saksi siapa? Manusia. Bahwasanya kita ini telah berbuat baik atau tidak. Ini juga menunjukkan akhi pentingnya akhlakul karimah. Akhlak kepada manusia itu ternyata tidak bisa dianggap sebelah mata, nggak bisa. Kadang ada seorang ikhwah berkata begini, yang penting kan akidah dulu. Yang penting kan akidah dan mantinya udah benar. Masalah akhlak nomor 20. Oh, enggak bisa. Justru baik tidaknya akhlak itu menunjukkan kesempurnaan akidah dia. Bukankah Allah ya Rasulullah sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau dia buruk akhlaknya akhi, pada waktu itu juga imannya pun menunjukkan kepada yang dia tampakkan kepada manusia. Makanya subhanallah ya, sikap kita kepada manusia itu penting banget Pak. Ya. Bahkan terutama kita nih yang hidup di zaman fitnah nih, di akhir zaman ya. Rasulullah sangat menekankan sekali masalah akhlakul karimah itu. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah yang bergelombang, yang luar biasa dahsyat. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahza 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah ia kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia, mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka enggak orang lain senyum sama antum? Maka kita pun coba senyum pada dia. Antum suka tidak orang lain sopan santun kepada antum? Maka kita pun harus sopan santun sama dia. Itulah akhlak ya akal Islam. Ternyata di akhir zaman yang dimana masa-masa fitnah yang luar biasa dahsyat, ternyata Rasulullah menekankan masalah akhlak ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Walaupun memang kita tidak mengklaim bahwa kita yang terbaik akhlaknya, tidak. Tapi setiap kita berusahalah semaksimal mungkin akhi, untuk menjadi baik di hadapan manusia. Bukan berarti kita ingin disebut baik oleh orang, enggak. Semuanya karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Hadis 1328. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah. Ia berkata, haddatsana Zabban dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sami'tumul munadi yuthawwibu bis shalah faqulu kama yaqul."
apabila kalian mendengar muadzin memanggil untuk sholat, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh dia. Syekh Albani berkata sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Zabban juga dhaif, akan tetapi hadis ini sahih karena mempunyai penguat yang banyak, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin, thumma shallu alaihi, fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi bihi asyra." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah untukku. Iya. Apa makna tathwib di situ? Kan disuruh karena apabila kalian mendengar muadzin yuthawwib bis shalah. Tathwib adalah panggilan menuju salat dan mencakup adzan dan qomat. Mencakup adzan dan qomat. Karena ya qomat disebut adzan tidak, Pak? Hah? Qomat disebut adzan tidak? Disebut. Rasulullah sabda, "Baina kulli adzanaini shalah." Di antara dua adzan ada salat. Berarti Nabi mengatakan di antara dua adzan. Maksudnya apa? Yaitu di antara adzan dan qomat. Di sini Nabi menyebut qomat itu adzan juga. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah bahwa disyariatkan menjawab adzan. Jadi ikhtilaf para ulama apakah menjawab adzan itu wajib ataukah hukumnya sunnah. Jumhur ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, menjawab adzan itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Kenapa? Karena hadis ini walaupun memang perintah, akan tetapi kaidah usul fikih mengatakan apabila perintah itu ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka dibawa kepada hukum sunnah. Dan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Itu riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar di padang pasir seseorang adzan. Ya, dia mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah, alal fitrah. Dia di atas fitrah. Dan Rasulullah tidak menjawab. Sehingga dijadikan dalil oleh jumhur hadis tersebut, berarti menjawab adzan itu tidak wajib. Dan inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengatakan faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti yang dia ucapkan. Ini kan perintah. Sehingga perintah kata mereka pada asalnya wajib. Kita katakan betul, perintah pada asalnya wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan, dan telah ada dalil. Sehingga pada waktu itu, ya, yang paling kuat yang sudah saya sebutkan tadi, menjawab adzan itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi Pak ya, di media sosial itu tersebar tuh Pak hadis yang mengatakan apa? Siapa yang tidak menjawab adzan nanti jenazahnya berat katanya. Iya. Jadi kalau tidak menjawab adzan itu nanti jenazahnya berat katanya. Waduh, lah kalau badannya gede ya berat, gimana lagi? Kalau badannya kurus ya tetap aja ringan. Masalah berat atau kurus enggaknya sih bukan ditentukan oleh ya amal ya, akhi. Kadang ada orang kan punya keyakinan begitu. Ini kok jenazahnya berat ya? Jangan-jangan banyak dosa nih orang nih katanya. Kata para ulama ini enggak benar. Untuk memastikan seseorang itu baik atau tidaknya bukan ketika ia jenazahnya berat apa enggak. Iya. Itu hadis-hadis yang diada-adakan ya akal Islam, azakumullah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini, akhi,
bahwa tata cara menjawab adzan adalah dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Iya. Apabila muadzin berkata Allahu Akbar, kita ucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW pernah menjawab untuk dua kalimat syahadat dengan mengatakan wa ana. Jadi ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab wa ana. Ya, ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan wa ana. Ada, itu dari hadis Muawiyah, bahwasanya ia pernah duduk di atas mimbar kemudian muadzin adzan. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah berkata wa ana. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah mengatakan wa ana. Setelah selesai adzan, Muawiyah berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar dahulu Rasulullah SAW berdiri duduk di majelis ini dan menjawab adzan seperti yang aku ucapkan tadi. Hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya akhul Islam. Jadi untuk dua kalimat syahadat boleh ini boleh itu. Boleh kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau kita ucapkan apa? Wa ana. Adapun hayya 'alas shalah terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah hayya 'alas shalah itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah saja, atau juga kita ucapkan hayya 'alas shalah juga? Iya. Karena masalahnya ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan ucapkan seperti yang ia ucapkan. Hadis yang kedua mengatakan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan yang kuat adalah kedua-duanya dipakai. Jadi ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kita ucapkan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan seperti itu kita mengamalkan dua-dua hadis. Dan ini yang paling kuat, wallahu a'lam. Iya. Lalu bagaimana kalau ucapan as-salatu khairum minan naum? Ada sebuah riwayat yang dhaif, katanya dijawab dengan ucapan aqamahallah wa adamah. Itu qad qamatis shalah ya. Yang as-salatu khairum minan naum itu apa tuh? Jawabannya tuh ada riwayat ya, tapi itu riwayatnya dhaif. Yang kuat adalah tetap kita ucapkan as-salatu khairum minan naum, karena masuk dalam keumuman hadis. Ya, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Demikian pula dalam qomat tetap disyariatkan menjawab. Ya. Untuk qad qamatis shalah, maka riwayat yang menyebutkan aqamahallahu wa adamaha itu hadisnya dhaif juga, mungkar kata para ulama. Jadi yang kita jawab tetap qad qamatis shalah. Nah, ya akhi, banyak kesalahan muadzin itu. Setelah adzan dia ikut doa. Setelah adzan si muadzin ikut doa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tam. Kita katakan tidak benar. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Iya. Karena semua hadis yang menyebutkan tentang doa setelah adzan itu untuk pendengar. Rasulullah mengatakan idza sami'tum, kalau kalian mendengar muadzin adzan. Tapi buat pendengar, muadzin tidak perlu lagi menjawab adzannya sendiri, tidak perlu. Muadzin sudah mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa setelah adzan itu, Pak, hanya disyariatkan untuk pendengar saja. Tidak disyariatkan untuk muadzin sama sekali. Iya. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya tampaknya dan tidak ada tanya jawab. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.